Herman TV. Sampai i'tidal baru Pak Haji. Udah lewat enggak? I'tidal itu udah lewat, udah dapat obat sakit pinggang. Ya kan ya. Kalau tak sadar udah sampai kita sujud, enggak? Ada lah ya. Leya donentenge. Iya. Waalaikumsalam. Ada yang kemarin itu rasa-rasanya agak ibu, bapak itu dan jodoh. Iya. Setelah rukuk, i'tidal itu kan satu di antara yang mustajabah. Nah, kemarin itu kalau nggak salah harus berbahasa Arab sebelumnya. Iya. Yang tambahannya itu atau boleh bahasa Indonesia. Ya. Itu coba. Iya. Tempat doa mustajab yang telah kita lalui, satu, niat mustajab saat sholat pada kalimat iyyaka nasta'in. Kedua, tempat yang langsung berdoa mustajab saat i'tidal. Semalam sampai Rasulullah membaca Allahumma lama ni'alima, sampai di situ dibaca ya. Bahkan dalam hadis An Abi Sa'id dijelaskan di situ, sungguh lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan i'tidal sehingga belakang ada di antara manusia berkata, Amir ruku'i intasaba qa'iman hatta yakulun nas qad nasiya. Karena lamanya Nabi berminta atau berdoa saat i'tidal, maka jemaah menganggap ini mungkin Rasulullah ini lupa sholat. Artinya ijtihad pada muhaddisin, hadis rawahu muttafaqun alaih ini, kita boleh berdoa sesuai hajat selama doa itu berasal atau terambil dari Al-Quran dan hadis. Boleh apa saja ya. Yang jelas doa itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Pas saat galau, bacalah ayat yang tentang itu. Pas saat minta jodoh, ibaratnya ya Bang Basir ya, bacalah ayat tentang jodoh. Apa ayat? Boleh digabung surah Al-Baqarah dengan surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbunahum kahubbilillah wallazina amanu asudda hubbalillah. Gabung. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatir muqantarah. Sampai situ. Artinya ditengok umunya lah patui Pak, kojonya lah bakojo, inyo kecinan ke uang tu ndak suko ke inyo, kayak Pak Ji ya, mana ya Bang Faisal tadi? Nah, atau kebalikannya, baca doa itu. Biasanya kalau tempat mustajab itu belum sampai sebanyak huruf di dalam ayat yang dibaca doa, dilamar dengan izin Allah ya. Maka ayat itu dijadikan dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Soleh, orang Aceh itu Pak ya. Apa dia? Siapa membaca ayat itu
10 kali setiap hari, siapapun melihat wajahnya, Allah datangkan kepadanya kasih dan sayang. Maka kalau bahasa Bangkinang doa apa kasih nama tu Pak. Kasih nama. Seandai kalau di situ, kalau seandainya ada tanah yang akan dijual, tak terjual, lah dipublikasi, bacalah ayat 1000 dinar itu, ya. Cari situ. Apa saja Pak? Selama diambil dari Al-Quran dan hadis. Jangan buat bahasa Bangkinang. Dulu waktu Mustafa Kemal, Pak, ya, dan itu masa kehancuran Islam, ya. Dia menganjurkan bahasa masing-masing. Nah, coba tak hancurnya Pak, hancur ya. Dan di awal-awal kepemimpinan pemimpin kita kemarin juga ada mencoba dengan langgeng Jawa, ya. Nah, tapi untung mahasiswa demo se-Indonesia, ya. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu kira-kira, ya. Jadi makanya Imam Syafi'i kunut dibuat di waktu i'tidal. Jadi sangat merugi tempat doa mustajab itu kita tidak meminta kepada Allah. Maka di Mekah itu sewaktu-waktu, kadang hampir setiap i'tidal di akhir rakaat terakhir mereka melaksanakan doa. Betul Pak Ibu? Karena itu tempat. Dan yang berikutnya saat lillah, tapi belum masuk kita lagi, ya. Saat mengucap lillah. Sudah sampai kita kemarin ke tasahud belum, ya? Belum. Baru sampai dia ada 5 cuma tempat, ya. Lanjut. Lanjut, ya. Berarti sujud udah kemarin Pak, ya. Yang normal ini sekadar menyambut sedikit ke atas supaya kita nyambung, ya. An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatain qabla yadayn wa in tahdara fa'a yadayn qabla rukbatain. Rawahu al-jamaah. Kalau salat di waktu sehat yang dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia rukuk sujud dilihat oleh Wa'il bin Hujr, Rasulullah mendahulukan kedua lututnya menyentuh lantai daripada yadain. Maka bangkitnya mendahulukan kedua yadain qabla rukbatain. Itu yang sehat. Tapi kalau tiba uzur, seperti kemarin, ya, boleh tangan, bahkan ada yang mengepal nanti Pak. Itu yang dianjurkan Rasul. Lalu mana yang sujud? Yang 7 kemarin, ya. Sajada amkan anfa'ahu wa jabhatuhu minal ardi wa nahayadain wa janbain wa wada'a kaffain wa huz munkibai. Rawahu Abu Daud Tirmizi. Kening dengan hidung satu, ya. Telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. Janbain 2 lutut. Lutut kanan, lutut kiri, 5. Ibu jari kaki kanan, ibu jari kaki kiri. Wajib berdiri lurus. Kajian fikih. Kalau tidak berdiri lurus, bukan kena uzur, berarti kurang anggota sujudnya yang 7. Kurang anggota sujud yang 7, tidak sah sujud. Tidak sah sujud, gitu dia. Kalau sehat. Tapi kalau lah uzur, buat seberapa bisa, ya, buat seberapa bisa. Ada juga kemarin larangan saat sujud, ya. Sekedar mengulas apa larangan saat sujud. Ya. Ani bin Abbas qala umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dha'i wa la yakubbu sya'ra, rambut. Wala sauban, pakaian, ya. Jabhata wal yadain wa ru'yatain wa rijlain, muttafaqun alaih. Yang dilarang oleh Rasulullah saat sujud, anggota yang wajib sujud tidak boleh terhalang oleh sya'ra, rambut.
maka naikkan. Ya. Lalu apa lagi? Sauban, pakaian. Makanya kemarin aturan sujud itu tangannya diambil dari pangkal tulang paha, Pak. 2 kali hasta, kita setentang tangan dengan bahu. Kalau setentang tangan dengan telinga, pastilah perempuan sujud di atas mukenanya. Apalagi bahasa ngajo nih, bagi ikut lah kayaknya. Itu dia. Berarti sujud di sauban, di atas pakaian. Wal yadain, atau di atas tangan. Tidak sah sujud. Tidak boleh menghalangi sujud. Kalau dihalangi berarti tidak sah sujudnya. Ini kajian fikih ya. Kajian fikih, kajian aturan. Ini mengulang saja. Masuk lagi kita, ada yang ragu sampai situ Ayanda? Kalau tidak langsung kita ke duduk kopiah. Jadi saat sujud, peci harus nampak keningnya. Ya, nih. Ndak boleh senekor ya. Ya. Apalagi teleng senekor Pak Wali ya. Itu dia. Sebab nanti kalau masuk di kajian hakikat dan ma'rifah ke atas, apa yang kita tampilkan adalah batin yang dizahirkan. Ya, batin yang dizahirkan itulah aslinya. Makanya bapak-bapak kalau nampak ibu-ibu jilbabnya rapi, anak jilbabnya mereng, hati-hati. Di dalam kadang, ya, ini apa yang ditampilkan itu adalah batinnya. Apa saja Pak? Maka Plato berkata sesuatu itu adalah ide. Ide itu adalah batin yang dizahirkan. Masjid ini ide, gelas ini ide, meja ini ide, semua yang ada ide. Batin yang dizahirkan. Tapi kita belum masuk di kajian itu ya. Lanjut. Ayo. Masuk kita setelah sujud, duduk antara 2 sujud. Udah kemarin tuh? Belum masuk situ ya. Bangkit dari sujud, melaksanakan duduk antara 2 sujud, harus dan diwajibkan mengucap Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Kayak Pak? Jadi buat angkat tangan lah ya. Kecil deh kawan meninggal perangai. Tanpa mengangkat tangan, dilakukan dengan cara iftiras. Berarti iftiras, masing-masing telapak tangan diletakkan di atas lutut. Tidak dibenarkan duduk ik'a. Duduk ik'a berarti duduk di atas kedua tumit. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Dalam hadis dikatakan, An Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li'a'rabiyyin in sajadta famakkin lisujudika fa iza jalasta fajlis ala rijlikal yusra. Rawahu Ahmad, Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah menyatakan kepada orang sekampung, li'a'rabiyyin, orang sekampung Arab. Apa kata Rasulullah? Apabila engkau sujud, betulkan sujud engkau. Dan apabila engkau duduk, duduklah di atas kaki engkau yang kiri. Inilah disebut iftiras. Berarti dilarang oleh Rasulullah duduk ik'a. Iftiras. Ini tawaruk, ini iftiras. Ini berdiri ik'a, satu berdiri seperti ini ik'a. Kedua ik'a. Duduk di atas kedua tumit. Ka'i'ani ka'i'a kalbi. Apalagi Allah Akbar. Dilarang Rasulullah ya. Jadi dilarang duduk ik'a, duduk di atas tumit berdiri ataupun bersila. Yang banyak ditemukan fi'lan. Kaulnya mantap Pak.
Seorang imam kaulnya hebat, fi'lannya kena. Jadi solat tu kaulan, fi'lan, sifatan, atau takriran. 4. Kata-katanya, gerak-geriknya, sifat-sifatnya, dan diamnya. Itu diperhatikan. Itu dia. Di-i'ak kena, di fi'lan. Dilarang. Dilarang, ya. Lanjut ya. Ada yang diragukan? Oi. Kok rasa-rasa disindirnya awak dek kaji kok mah. Ya. Nah, tapi kalau uzur silakan. Illa ma'allamtana, ya. Tidak ada masalah, ya. Jangan dipaksa lagi, Pak. Apalagi yang gopuk gitu, Pak, badan berisi. Tu dia duduk iktiras ada ke Pak. Apa lagi kau coba? Tak bisa, Pak, ya. Oke, Pak, ya. Tak bisa. Buat apa adanya, ya. Dulu di rumah sakit itu, Pak, disaksikan. Kalau si operasi, dia mau sholat. Kaki Allah baru. Banyak salah. Karena al-musyaqqat dalam kaidah usul fikih ada namanya al-musyaqqat at-tajlib taysir. Kaidahnya. Jadi dalam mengistimbatkan hukum, di kajian hukum, selain Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, maslahatul musalah, istishab, istisan, ya, syarra, sampai ke as-sarru az-zara'id. Ya. Jadi hukum demi menyelamatkan yang banyak, yang kecil wajib dipunahlanakan. Boleh, Pak. Itu hukum loh. Hukum. Gara-gara satu orang makar jadi virus, wajib di PHK. Jadi jangan Bapak sok-sok hebat pakai jalan ndak mau pinggir, mobil yang bawa minyak 15.000 liter itu ndak boleh jatuh bannya, Pak. Betul? Daripada bannya jatuh, tumpah minyak, kecelakaan beruntun, warga marah, ini semua, lebih baik yang di tengah jalan digiling sampai habis, mati, Pak. Wajib hukumnya. Jangan sok-sok hebat, Pak, dilanyau usul. Perusahaan besar pakai hukum itu loh. As-saddu az-zara'i. Betul? Ya. Kalau terbakar di situ besar api, wajib hancurkan pavilion itu demi menyelamatkan rumah besar, Pak. Makanya orang dulu berkata, seruas busuk nak seruas dibuang, jangan dipunahlanahkan serumpun. Kasihan. Usul fikih. Atau di uzur, ya, boleh. Lanjut. Dalam hadis dikatakan lagi, dalam hadis yang panjang, ya. Ini dia. Ya. Sambung hadis tadi, ala rijli yusra wa nasabal yumna fa iza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adati. Rawahu Bukhari, Abu Daud. Dari Abu Humaid Asy-Sya'di menyatakan di hadapan beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Aku lebih tahu memelihara daripada kamu semua tentang cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya perhatikan, ya, apabila beliau sujud meletakkan kedua tangannya di lantai, tidak terhampar, tidak pula digenggam-genggam, digenggam, tidak tampar, tidak pula digenggam, serta menghadapkan jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat. Apabila duduk pada 2 rakaat pertama, artinya tahiyat awal, beliau duduk di atas telapak kakinya yang kiri serta menegakkan telapak kakinya yang kanan. Beliau duduk pada rakaat terakhir, ya, artinya tawarruk. Ya, dimajukannya kaki yang kiri di bawah kaki kanan dan beliau duduk di lantai, sedangkan telapak kaki kanannya tetap tegak seperti tahiyat awal atau iftiras. Berarti iftiras dengan tawarruk dia berbeda. Iftiras, tawarruk tahiyat akhir,
Berarti maju kaki kiri di bawah kaki kanan, pantatnya duduk di lantai. Sementara telapak kaki kanan tetap berdiri menghadap kiblat. Nah, itu dilihat oleh Abu Sya'di. Jadi berbeda duduk iftirash dengan tawarruk. Dalam solat, selama solat cara duduk cuma dua, iftirash, tawarruk. Itu dia. Dan dalam berzikir duduknya beda. Untuk tingkat mubtadi tawarruk, untuk tingkat muntaha bersilah. Beda lagi, Pak. Kalau masuk nanti di atas ini. Jadi kalau mubtadi tawarruk, duduknya seperti tawarruk salat. Untuk muntaha maju kanan di depan kaki kiri. Tangan di atas lutut, posisi pinggang wajib lurus. Maka dimanapun meditasi, zikir pasti seperti ini. Termasuk Omayayah. Aku duduk apa syarat dijepit tidak? Kita jawab. Sudah zikir. Tapi kita belum masuk situ ya. Tapi nanti setelah salat masuk ke situ. Ya. Wa ma yata'allaqu biha. Dengan takluk-takluknya. Lanjut ya. Oi. Oh, lanjut. Kok panjangan angan nampak. Itu duduk antara dua sujud. Ya. Lalu pada saat duduk antara dua sujud itu, ya, apa dilakukan? An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakulu bainas sajadatain. Berarti tak kala duduk antara dua sujud, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, rawahu Tirmizi wa Abu Daud. Baru sujud. Wa fir riwayah, dan dalam riwayat lain dengan sanad yang sama, matan berbeda, periwayatan berbeda. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainas sajadatain, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Arba illa An-Nisa wa Abu Daud. Berarti Bukhari, Muslim, ya, masuk Ahmad dan lain sebagainya, ya, kecuali dua. Maka kenapa kita jadi 8? Digabungkanlah yang dua itu. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu anni. Yang tidak masuk amak si ebni. Itu tidak masuk. 8 juga. Boleh jatuhnya qaulus sahabi. Siapa yang buat? Umar di antaranya menggabungkan. Nabi tidak melarang, Nabi tidak menganjurkan, maka jadi hadis tikrar. Nanti tikrar namanya. Sama apa? Waktu melontar jumrah, ada para sahabat yang mengambil batu itu diukirnya jadi cincin. Nabi tidak melarang, Nabi tidak menganjurkan. Jadi hadis tikrar. Begitu juga saat makan, dihidangkan kepada Nabi ada kadal namanya, Pak. Nah, kadal apa kadal, Pak, kalau bahasa Jawa? Samo ndak kadal jo bing kawong japo, Pak? Jo monseng. Tahu monseng endah? Ndak samo deh. Nah, tapi mungkin sampai RT-nya mungkin ya, satu kelurahan ya. Nah, jadi pernah dihidangkan ke Nabi. Nabi ndak makan dah, Pak. Tapi orang makan. Nabi tak larang, Nabi tak anjurkan. Nah, jadi hadis tikrar jadinya. Nah, ya. Cuma kawan-kawan dimakannya biawak ya. Apakah biawak itu sama dengan kadal? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kan. Nah, itu. Nah, larangan saat sujud, ya, tadi seperti sampaikan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nahani, kami dilarang oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salasin,
An-naqrati kanuqrati di wa iqa'i ka iqa'i kalbi wa tiqa'i sa'labi. Rawahu Ahmad. Ada 3 dilarang oleh Rasulullah SAW ya dalam melaksanakan sholat. 1, an-nuqrati kanuqrati dik. Sujud seperti sujud patung ayam. Tuh, dilarang Nabi. Ada tuh Pak? Ada. Langsung. Lalu kedua, wa iqa'i ka iqa'i kalbi. Duduk seperti anjing duduk. Lepon naik bapak ibu nengok anjing yang duduk. Wih, contoh apa anjing yang duduk? Mana lebih tinggi anjing yang duduk daripada berdiri? Contoh apa kah? Dilarang Rasulullah. Ketiga, menoleh ke kiri ke kanan seperti ayam hutan. Dilarang Rasulullah. Jadi pertama dilarang itu 3 itu sujud seperti patung ayam. Dilarang. Kalau duduk seperti anjing duduk, Allah bacinya cepat. Anjing itu duduk, tangannya di sini loh. Duduk, di sini. Baki itu kena teguk-teguk. Dan ketiga, menoleh ke kiri ke kanan. Kamu dihina seperti ayam hutan. Makanya cahaya itu punya awak yang tengok naik ke langsung tengok punya awak terus. Ayam hutan itu Pak, kalau nampak yang tidak kok. Artinya tidak boleh, dilarang Rasulullah. Dilarang. Punya awak tengok naik tidak? Tidak boleh tak benar. Dilarang Rasulullah. Dilarang. Itu dia Pak. Kalau kita tengok kiri kanan, dihina Rasulullah. Maka pandangan mata tidak melebihi telunjuk masing-masing, betul? Tidak boleh. Tengok kiri kanan, mak kira di berdua, kacau dia. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Dilarang. Lanjut. Lanjut. Kalau ragu sampai Pak ya. Kalau lanjut berarti kita naik ke rakaat kedua, betul? Naik kedua. Nah, silakan Bunda. Boleh Bunda. Apalagi Bunda bertanya berapa sebungkus sate akan dibawa malam kok? Siap. Berapa jarak tangan kita dengan itu? Iya. Berapa jarak tangan kita dengan dari tempat berdiri tidak? Ya. Pertanyaannya kedua. Ya. Waktu kita duduk, apalagi duduk antara dua sujud, itu tangannya diletakkan ke lutut. Ya. Diletakkan ke lutut itu apa? Dipegang. Sejajar. Ya, ya. Ya, nanti memang penjelasannya di saat duduk tawarruk nanti, tapi tidak apa-apa, dibocorkan informasinya ya. Nah, ya. Nanti hadis Pak ya. Jadi hadis itu makanya dibuat oleh Rasulullah mendahulukan rukbatain qabla yadayhi itu. Jadi ucapannya Allah terukur nih Pak. Ini ukuran ulangnya nanti Pak. Hadisnya itu nanti. Berarti 1, 2. Maka bahu kita seperti jadi bahasa. Jadi panjang sujud itu bukan sujud yang panjang. Sebab ada pemahaman ulama panjang sujud itu. Ada Pak. Jadi kalau di sini kita masuk dan ke bawah. Agak koyok. Ada. Jangan bilang ada. Betul tak? Ada Pak? Bapak kalau ingin tahu yang banyak variasi, lihat masjid yang di pinggir jalan atau di terminal. Ketemu tuh. Ketemu dia. Sujud. Padahal panjang itu bukan isi kuatinya. Saat sujud itu saat yang paling dekat dengan Rabbani. Bukan. Jadi
Kan beda macam Pak ya. Ya. Tapi belum sampai situ ya. Nampak Bunda? Jadi yang 2 hasta itu dari mana? Dari pinggul atau dari itu? Sujud kan? Yang swasta itu. Wah ini tulang di bawah sini, berarti di sini Pak. Ini kita ambil posisi ini, berarti sini. Satu, ke satu. Nah. Maka tulangnya kita dari semua. Jadi sampai sini. Maka dilepas ya. Kalau bersandar maka ini. Maka bukan kening yang sujud tapi tidak yang sujud. Maka tidak. Jadi kalau bahasa pasti kening dan hidung dapat sujud. Itu tujuan Rasulullah. Kalau kepanjangan kali, nah ini yang sujud ikuh. Itu dia. Itu dia ya. Muncul sujud ya. Lain apa asalnya Bunda? Kok lain apa kata gitu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bangkit ke rakaat kedua. Ya. Ada? Silakan. Sudah. Qala Abu Humaid Asy-Sya'idi, ana a'lamukum bis salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa huwa ilal ardi sajidan summa qala Allahu akbar summa sana rijlahi wa qa'ada alaihima wa atadala hatta yarji kullu azmin fi mawadi' summa nahada summa sana'a bi rak'atis saniyah misla zalik. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi wa Ibnu Majah wa lafzul lafz sahih. Berkata Abu Humaid Asy-Sya'idi radhiyallahu anhu, saya lebih mengetahui cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengerjakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud yang kedua. Rakaat pertama tadi, Pak, ya. Sesudah itu beliau akan bangkit nanti mengucap takbir dan melipat kedua kakinya serta duduk di atasnya sebentar sambil meluruskan tubuhnya. Kemudian bangkit seperti praktek rakaat pertama. Rakaat kedua itu seperti praktek rakaat pertama. Berarti dia ucap sebut Allahu Akbar itu setelah sempurna lurus. Berarti seperti dia. Bangkit. Tidak ada bahasa, tidak ada kalimat. Kapan Allahu Akbar itu? Seperti rakaat pertama. Ya. Lurus. Ya. Tapi tidak angkat tangan. Lurus. Allah. Maka sekencang apapun makmumnya tidak akan pernah bisa menjaga imam. Ini ada imam itu Pak. Lurus seperti rakaat pertama, duduk sikut. Allah. Akhirnya anak bujang itu pengantin barang dulu. Anak bujang. Allah bila si sebutkan tadi kan. Wah, ini kan tidak terhak. Jadi jangan duduk. Allahu Akbar. Dan berdiri. Duduk sebentar. Jadi tidak langsung dari bawah itu Allahu Akbar. Tadi. Sama i'tidal kemarin ya. I'tidal banyak dia masih bungkuk, udah ucap, mengaku lurus. Disitulah kehilapan. Makanya sahabat itu jeli sekali dalam melihat ini. Jeli. Maka dapat nikmatnya ya, dapat nikmatnya. Kalau tidak dapat terkesah, tergopoh-gopoh kisahnya ya, tergopoh-gopoh. Itu cara oleh Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat lain, An Malik bin Hawaris radhiyallahu anhu, annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia melihat yusalli fa iza
kana fi witri min salati lam yanhan hatta yastawiya qa'idan. Bukhari, Ahmad, Abu Daud. Dari Malik bin Hawaris bahwasanya Rasulullah SAW, ya, dia melihat Mawaris itu, apa yang dilihat? Saat Rasulullah mengerjakan salat, apabila beliau dari rakaat yang ganjil hendak berdiri ke rakaat yang genap, ia tidak terus bangkit, tetapi duduk sejenak, minimal meluruskan pinggangnya terlebih dahulu, baru dia melanjutkan ke atas, ucap Allahu Akbar. Nah, itu dia. Dan masih banyak di situ ya hadisnya. Nah, jadi tidak tergopoh-gopoh. Jadi jangan masih di bawah tuh Allahu Akbar. Maka kemarin ada cara aturan mengucap takbir ya kemarin. Setelah berdiri, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi rak'atis saniyah ibtatahu al-qira'atu bilhamdulillah wa lam yaskun, rawahu Muslim. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit pada rakaat kedua, beliau memulai rakaat itu kembali dengan membaca surah Al-Fatihah, walam yaskut, dan beliau bukan diam. Bukan diam. Berarti baca surah Al-Fatihah dan seperti kemarin lanjut dengan ayat. Waktu itu solat zuhur. 2 rakaat pertama Fatihah dan ayat, 2 rakaat terakhir dan 1 rakaat terakhir Al-Fatihah saja. Habis sama lagi prakteknya. Nah, kalau sama nanti kita masuk duduk tahiyat awal. Betul? Nah, sama lagi prakteknya Pak. Kok ada yang ragu? Kalau tidak masuk kita tahiyat awal lagi. Lanjut? Nah, lanjut. Duduk tahiyat awal atau iftirash dilakukan dengan cara tapak tangan kiri diletakkan di atas lutut kiri dengan posisi jari jemari merenggang. Telapak tangan kanan di atas lutut kanan dengan posisi menggenggam kelingking, ya, seolah-olah dipegang kelingking. Jari manis dan ibu jari membentuk lingkaran. Ya, apa nih? Jari manis. Jadi jari tengah, jari kelingking dan jari manis seolah-olah dipegang. Jari tengah dan ibu jari membentuk lingkaran seperti ini, sehingga menyerupai angka 51. Ya. Dan pada saat bertasyahud mengucap asyhadu an la ilaha illallah yuharrihu ibhamu, diangkat telunjuknya. Babunyi unggi awak Pak. Pujan. Terus ya. Pada saat lillah diangkat ibham sejajar dan pandangan mata tidak melebihi ke arah telunjuk itu. Ya. Berarti seperti ini, Pak. Jelas ya. Posisi tangan di atas kaki sejajar itu posisi merenggang. Jari kelingking dan jari manis seolah-olah dipegang. Jari tengah dan ibu jari membentuk lingkaran sehingga menyerupai angka 51. Ini kalimat pesan. Al-Ibham dan pesan tasawuf yuhari digerakkan
pasarnya. Ini ayonya. Salah enggak pendapat? Tidak bertemu dengan Nabi. Pendapat ulama. Nah, jadi kalau kita duduk di pendapat ijtihad para ulama, maka berpirkoh-pirkohlah kita. Itulah dia. Makanya kita kalau dapat, jangan duduk di pirkoh. Masuk ke praktek sholat Rasul. Aman kita. Nah, jadi tidak ada yang salah. Yang salah yang tidak sholat. Itu dia. Jadi nak cenderiko gaya, biarlah. Sesenang hati. Nak boleh-boleh, biarlah Pak ya. Kalau daripada, akhir dah ngatu ya Pak ya. Pak ya. Kinilah mau sholat jadilah dulu. Betul Pak? Alah, itu dulu. Itu yang penting Pak. Aku heboh menyalah-nyalahkan. Rugi kita Pak. Rugi. Cuma waktu Isa masuk ya. Besok kita sambung Pak ya. Ini masih banyak hadisnya berkaitan dengan cara praktek nih ya. Sedikit orang arif dan cerdas, walaupun sedikit, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.